adik-adik. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Sehat kan? Semoga sehat semua ya. Nah, hari ini dalam IHMPA tanggal 12 Desember kita akan dilayani oleh Kak Asnat dan Kak Naomi sebagai liturgos, lalu di gitaris ada Kak Tommy dan di kahonis ada Kak Daniel, serta pelayan firman dan pelayan aktivitas ada Kak Astrid dan Kak Yohan di TK. Lalu di kelas kecil ada Kak Brigita dan Kak Rizka, dan di AT atau kelas tanggung ada Kak Tasya dan Kak Reca. Nah adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Cuit-Cuit Papa. Masih semangat Kak? Masih dong Kak. Nah adik-adik masih semangat ya. Kita mau nyanyi satu pujian lagi, With Christ in the Vessel. Adik-adik, kita mau nyanyi satu pujian lagi ya, yaitu Mendidih di Hati. Gimana Kak, udah capek? Sudah panas nih Kak. Berarti kita udah mulai bisa untuk ibadah ya? Bisa dong Kak. Kita mau mulai ibadah, adik-adik boleh persiapkan hatinya, sikap saat teduh yang baik karena kita mau saat teduh. Saat teduh dimulai.
Saat teduh selesai. Nah, adik-adik masih tetap berdiri. Sekarang adik-adik kita akan melakukan satu pujian dari Kidung Ceria 349 bait pertama dan kedua, Semua yang Tercipta. Adik-adik boleh lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan masih menyertai kehidupan kami. Saat ini kami sudah siap untuk boleh memuji Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir, hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Adik-adik boleh duduk lagi. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk membaca Mazmur pujian. Ayo diambil Alkitabnya, kita buka dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 5. Kita ketemu Mazmur 111 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi demikian. Mazmur 111 ayatnya yang pertama hingga yang kelima. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagi nih. Dari Kidung Ceria 151, Aku Bersukacita. Kita nyanyikan 2 kali ya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman nih. Jadi kita dengar firman yuk.
Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Kak Brigit berdoa supaya adik-adik dan keluarga di rumah selalu sehat terus ya. Yang penting ingat prokes. Apa aja adik-adik? Pakai masker, terus apalagi? Mencuci tangan, jaga jarak, makan makanan yang bergizi. Oke adik-adik? Nah, tadi kita sudah sama-sama bernyanyi, kita sudah gerak-gerak, sudah memuliakan, memuji nama Tuhan. Berarti sekarang adik-adik sudah siap ya, sudah siap dong ya mendengarkan firman Tuhan. Sudah nggak lemes-lemes, sudah nggak ngantuk lagi ya. Oke, kalau sudah siap, adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Kita buka dari Mazmur 105, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Mazmur 105 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Sudah dibuka? Sudah ketemu? Kalau sudah, boleh taruh dulu adik-adik. Kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pagi ini. Terima kasih atas nafas kehidupan sehingga kami semua bisa ikut IHMPA hari ini. Berkatilah kami Tuhan Yesus, agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan yang mau Engkau sampaikan. Berkatilah kami agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan baca Alkitabnya, Mazmur 105 ayat yang pertama sampai yang ke-11 yang berbunyi, Shalom, selamat pagi kakak-kakak dan teman-teman. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 11. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarkan bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajah-wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan, Allah kita di seluruh bumi. Berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, hari ini Kak Brigit mau cerita tentang bangsa Israel. Kira-kira kita apa ya yang mau kita pelajari dari bangsa Israel? Jadi adik-adik, waktu itu bangsa Israel pernah menjadi budak di Mesir. Mereka disiksa, mereka disuruh kerja, sampai bangsa Israelnya tuh capek banget. Akhirnya karena saking udah capeknya, bangsa Israel berseru minta ke Tuhan untuk membebaskan mereka dari bangsa Mesir, untuk keluar dari Mesir adik-adik. Sampai akhirnya Tuhan merasa kasihan kepada bangsa Israel. Tuhan sedih melihat bangsa Israel. Maka Tuhan membantu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Nah, tapi perjalanannya itu tidak sebentar adik-adik. Lama banget. Sampai kira-kira ada nggak adik-adik yang tahu berapa lama ya perjalanannya? 40 tahun adik-adik. Dalam perjalanan, bangsa Israel selalu dibantu oleh Tuhan. Di saat panas di siang hari, Tuhan memberi tiang awan supaya bangsa Israelnya nggak kepanasan dan supaya bangsa Israelnya bisa beristirahat. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak ya tiang awan itu seperti apa ya? Nah, seperti ini nih adik-adik gambarnya. Nah, kalau di siang hari Tuhan memberi
tiang awan, di malam hari Tuhan memberi tiang api supaya bangsa Israelnya nggak kedinginan. Seperti ini adik-adik gambarnya. Nah, dalam perjalanan selama 40 tahun itu bangsa Israel istirahat kok adik-adik. Jadi 40 tahun nggak jalan terus. Dan istirahatnya itu nggak sebentar, lama, bisa berbulan-bulan. Supaya apa? Supaya bangsa Israelnya bisa beternak, bercocok tanam, bisa buat baju untuk menyiapkan perjalanan mereka yang masih panjang itu. Ibu-ibu yang mengandung juga bisa melahirkan. Selama perjalanan 40 tahun itu bangsa Israel ternyata banyak masalah, banyak bangsa-bangsa yang mengintai, bangsa Mesir yang mengejar bangsa Israel terus, banyak hewan-hewan buas di malam hari. Tapi Tuhan selalu memberikan mujizat-mujizatnya. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu melindungi bangsa Israel. Tuhan beri makan, Tuhan beri berkat. Jadi bangsa Israelnya tidak merasa kekurangan. Sampai akhirnya bangsa Israel tiba di tanah Kanaan. Di Kanaan ini bangsa Israel hidupnya udah enak banget adik-adik. Banyak tanah yang subur, hewan ternak yang banyak, tanaman semua yang melimpah, pokoknya semuanya tersedia. Tapi sedihnya adik-adik, di waktu bangsa Israel ini hidupnya udah enak, udah senang-senang, mereka malah melupakan Tuhan. Nah, firman Tuhan yang tadi kita baca itu adalah firman Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel. Untuk apa? Untuk selalu bersyukur, untuk selalu berterima kasih. Tapi adik-adik tidak hanya melupakan Tuhan, bangsa Israel ini juga meninggalkan Tuhan loh adik-adik. Mereka malah membuat Tuhan baru, mereka malah menyembah berhala, menyembah patung. Pasti Tuhan sedih banget ya adik-adik, padahal kan Tuhan udah baik banget sama bangsa Israel. Di saat bangsa Israel susah, Tuhan bantu bangsa Israel. Tapi di saat bangsa Israelnya udah senang-senang, Tuhan malah dilupakan begitu saja. Akhirnya Tuhan mau ngajarin bangsa Israel lagi nih supaya bangsa Israelnya sadar. Karena bangsa Israel tuh udah berbuat salah, udah melakukan hal yang tidak baik, sudah mengecewakan Tuhan. Makanya Tuhan mau bangsa Israel sadar, berubah dan kembali kepada Tuhan. Jadi Tuhan kirim bangsa Israel ke Babel selama 70 tahun. Di mana di Babel ini bangsa Israel hidupnya udah nggak enak lagi, udah susah lagi. Nah, adik-adik dari cerita Kak Brigi tadi mau mengingatkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Jangan di saat susah, di saat sedih kita berdoa ke Tuhan, tapi di saat senang kita malah lupain Tuhan. Justru di saat maupun di saat sedih, di saat senang, kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang ketika senang mereka malah lupa sama Tuhan karena keasikan sama kehidupannya yang sudah enak. Jangan lupa untuk ucapkan terima kasih, maaf, dan tolong ke Tuhan. Kalau adik-adik lagi sedih, lagi kesusahan, mau minta sesuatu ke Tuhan, adik-adik berdoa bilang apa ke Tuhan? Tolong. Kalau adik-adik sedang bahagia, adik-adik berdoa bilang apa ke Tuhan? Terima kasih, mengucap syukur atas berkat Tuhan. Dan kalau adik-adik berbuat hal yang buruk, hal yang mengecewakan Tuhan, adik-adik berdoa bilang apa ke Tuhan? Maaf. Oke adik-adik, jadi ingat ya, di saat keadaan apapun, mau itu senang, mau itu sedih, selalu berdoa, selalu menyembah ke Tuhan, selalu berterima kasih dan bersyukur. Karena apa adik-adik? Tuhan sudah begitu baik sama adik-adik. Tuhan kasih nafas kehidupan. Jadi hari ini adik-adik bisa bangun, bisa ikut IHMPA. Tuhan juga memberikan mama, papa, oma, opa, kakak adik yang baik untuk adik-adik. Adik-adik juga bisa bersekolah. Itu semua karena berkat Tuhan. Adik-adik, jangan lupa juga untuk mengucapkan terima kasih, maaf, dan tolong ke orang lain. Ke teman-teman, ke mama, ke papa, ke
oma, opa, adik, kakak, dan semuanya. Jangan lupa ya adik-adik. Oke, sekian firman dari Kak Brigit. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini ketemu sama Kariska, dan Kariska hari ini akan mengajak adik-adik untuk bikin aktivitas. Nah, tadi kita udah denger ya cerita dari Kak Brigit. Tadi ceritanya tentang penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel, dari bangsa Israel di tanah Mesir menuju Kanaan, sampai bangsa Israel dihukum di tanah Babel dan balik lagi ke tanah Kanaan. Nah, hari ini Kariska mau ngajak adik-adik untuk bikin aktivitas. Aktivitas seperti apa, Kak? Aktivitasnya ini dia. Nah, di dalamnya nanti akan kita tuliskan 3 magic words atau 3 kata ajaib. Apa aja ya? Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Sekarang kita siapin dulu alat dan bahannya. Yang pertama siapin kertas karton. Boleh kertas kartonnya warna apa aja terserah. Kariska adanya warna merah dan warna biru. Terus gunting, spidol atau pensil atau pulpen atau spidol berwarna kayak gini, terserah, bebas, terserah adik-adik. Terus ada juga lem, dan tadi Kariska pakai penggaris. Kalau adik-adik nggak mau pakai penggaris nggak apa-apa, terserah adik-adik. Oke? Langkah yang pertama adalah kertasnya kita lipat dulu jadi 2, terus kita gunting, lipat 2-nya kayak gini, terus kita gunting, jadinya hasilnya seperti ini. Nah, terus kalau sudah, adik-adik lipat lagi kira-kira jangan setengahnya. Kalau setengahnya nanti kekecilan, agak seperempatnya aja yang dilipat kayak gini. Nanti kalau udah dilipat, digunting lagi, hasilnya jadinya seperti ini. Gitu ya. Kalau udah digunting nih, udah kayak gini nih. Nanti adik-adik bisa lipat kayak gini. Lipat ke tengah gini. Nanti jadinya akan seperti ini, kayak gini nih. Jadi terus bisa dibuka dia gini. Oke? Ngerti ya? Kalau udah dilipat, udah panjang udah seperti ini, dilipat jadi 2, nanti biar bisa dibuka seperti ini. Nah, kalau udah dilipat terus digunting tengah, diginiin, pokoknya udah bisa kebuka gini. Adik-adik bisa tambahin, kalau Kariska di sini pakai gambar hati, adik-adik mau pakai misalkan buletan gitu atau kotak, terserah adik-adik, sekreasinya adik-adik. Nanti Kariska tampilin gambarnya di sini kayak gini, dan bisa dibuka. Di dalamnya kita baru tulis 3 magic words. Apa aja sih 3 magic words? 3 magic words itu ada terima kasih, lalu maaf, dan tolong. 3 kata ajaib yang bisa membantu kita untuk kita bisa hidup, adik-adik, untuk kita bisa bersosialisasi, kita bisa bilang terima kasih, kita bilang maaf, dan kita bilang tolong. Oke? 3 magic words, terus terima kasih, maaf, dan tolong. Nanti Kariska tampilin gambarnya di sini. Terus kalau udah nih, adik-adik jangan lupa di foto, terus dikirim ke grup WhatsApp LKTA. Nanti Kariska dan Kak Brigit lihat ya adik-adik. Oke? Kita tunggu aktivitas adik-adik. Dadah, selamat hari Minggu, sampai jumpa. Gimana adik-adik? Sudah dengerin firman Tuhannya kan di setiap kelas masing-masing? Oke, dan sudah mengerjakan aktivitas. Jangan lupa diselesain. Lalu kalau sudah, boleh dikirimkan ke grup WhatsApp LKTA Shalom Depok. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa disatukan dengan keluarga yang di rumah. Nah, persembahan adik-adik dapat dikirim ke gereja pada hari Selasa sampai Sabtu jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Atau adik-adik bisa mempersembahkan di transfer melalui barcode di samping ini. Warta PA. Warta PA yang pertama, kakak mengucapkan selamat ulang tahun buat adik layan dan kakak layan yang berulang tahun dari tanggal 6 sampai tanggal 12 Desember 2021. Tuhan Yesus memberkati. Warta PA yang kedua, kakak mau ngingetin adik-adik nih untuk absen bagi yang sudah ikut ibadah hari ini ya, di kolom komentar. Formatnya nama, underscore kelas, lalu sudah beribadah. Nah, misalkan Asnat, kelasnya AT dan sudah beribadah. Oke? Yang ketiga, untuk papa mama, orang tua adik-adik yang belum bergabung dalam grup WhatsApp PA,
bisa join melalui link yang ada di description box. Atau bisa juga melalui Instagram pekat.pa.shalomdepok. Untuk adik-adik yang punya kerinduan buat nyanyi ataupun yang lainnya, boleh banget untuk mengirimkan videonya ke email Pelkat PA. Emailnya pelkatpa@shalomdepok@gmail.com. Nanti akan kita tayangkan di ibadah hari Minggu pelayanan anak online via YouTube GPIB Shalom. Nah adik-adik, kakak mau ingatin lagi nih, untuk minggu depan tanggal 19 Desember 2021 kita akan beribadah melalui Zoom jam setengah 8 pagi. Link Zoom akan dikirimkan melalui grup WhatsApp Pelkat PA Shalom. Teruntuk mama dan papa yang mungkin punya kritik ataupun saran mengenai ibadah hari Minggu kita, boleh banget disampaikan ke pengurus ataupun kakak-kakak yang lain ya. Nah kakak mau mengucapkan terima kasih atas partisipasi adik-adik dalam memberikan sumbangan kasih dalam rangka perayaan Natal Jemaat Shalom. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan mama papa ya. Oke, kita masih dalam suasana Natal. Ada rangkaian acara nih, salah satunya adalah podcast Welcoming Christmas with PA Shalom. Malam ini jangan lupa adik-adik, jam 7 malam di YouTube GPIB Shalom. Nah, ada juga Natal PA. Coba diingat baik-baik nih. Tanggal 26 Desember jam 4 sore ya Kak, via Zoom. Nah, dalam rangka perayaan Natal PA, kakak-kakak panitia akan membagikan starter kit untuk adik-adik yang akan adik-adik kerjakan bersama dalam perayaan Natal PA. Untuk starter kit tersebut, adik-adik bisa ambil di gereja setiap hari Minggu, mulai hari ini tanggal 12, tanggal 19, lalu tanggal 25 sesudah ibadah dewasa di gereja. Untuk info selanjutnya akan diumumin lewat grup WhatsApp Pelkat PA Shalom. Jadi mama papa jangan lupa buat cek grup WhatsApp-nya ya. Nah adik-adik, Kak Asnar, kita udah ada di penghujung akhir ibadah nih. Iya nih. Kiranya firman Tuhan tadi boleh mengajarkan kita ya Kak, Iya, untuk kita mengajarkan bisa kita terima untuk- kasih sama Tuhan atas apa Kak? atas bersyukur, terus abis itu kehidupan yang adik-adik dapat. Semua yang sudah kita punya. Oke, sebelum kita menutup ibadah kita mau bernyanyi lagi nih dari Kidung Ceria 199 bait 1 dan 3, Ku Suka Menuturkan. Cinta kasihnya ku
Nah, gimana adik-adik tadi aktivitasnya? Seru banget kan? Pokoknya Kak Brigit nanti sama Kak Rizka tunggu ya di WhatsApp Pelkat PA Shalom Depok. Pasti punya adik-adik bagus banget nih. Kak Brigit tunggu ya, dan Kak Rizka tunggu juga. Oke, untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, kami sudah selesai ibadah, sudah selesai memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami untuk menjadi pribadi yang baik Tuhan. Ingatkan kami untuk selalu bersyukur dan berterima kasih padamu dalam situasi dan keadaan apapun. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Mohon penyertaan dan perlindungan-Mu. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, sampai bertemu minggu depan di via Zoom. Dadah!